Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Saudaraku, sahabat bermanfaat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, menjadi seorang yang dirindukan oleh sesuatu atau seseorang itu merupakan sebuah dambaan bagi setiap orang. Siapa yang tidak mau dirindukan? Lebih-lebih sesuatu yang kita rindukan itu merespon balik rindu kita. Bukankah kita termasuk orang-orang yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita semua ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang semua keindahan ada di dalamnya. Semua kenikmatan semua kita akan dapatkan di dalamnya. Maka sesuatu yang kita rindukan merespon kerinduan kita, seolah-olah dia mengatakan, aku juga merindukan engkau. Maka ini sebuah kebahagiaan, kabar gembira yang sangat luar biasa. Sebuah ungkapan dari perkataan, walaupun ada perbedaan pendapat terkait dengan ungkapan ini. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ya, namun kita bisa mengambil pelajaran hikmah daripada ungkapan ini, bahwa dikatakan al-jannatu mushtaqatun li arba'ati anfar, ya, bahwa surga itu merindukan 4 orang atau 4 golongan. Siapakah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, talil Quran, dengan berbagai macam keutamaan dan keistimewaan orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka wajar surga itu rindu terhadap orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Hanya sekedar menggemarkan membasahi lisan kita untuk membaca Al-Quran akan menjadikan surga itu merindukan kita semua. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran nu'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca dan mengajarkan Al-Quran. Cukuplah hadis ini sebagai dalil bagi kita menjadikan seseorang yang membaca Al-Quran itu akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih baik suatu amalan melainkan orang-orang yang gemar dalam membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang paling baik, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dan ingin menjadikan diri kita orang yang dirindukan oleh surganya Allah, kita harus senantiasa menggemar, atau kita harus senantiasa merutinitaskan, mendawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membaca Al-Quran. Malulah kita ketika kita menganggap bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup kita, namun kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, namun tidak pernah kita membaca Al-Quran, maka kita akan malu menjadi umatnya Rasulullah SAW. Padahal dengan Al-Quran inilah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Orang yang kedua rindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wahafizul lisan, orang yang senantiasa mampu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik, dari ghibah, dari fitnah, dari dengki dan lain sebagainya. Maka dengan lisan ini kita akan menjadi mulia. Dengan lisan pula
kita akan menjadi orang yang binasa, sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Sebuah kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh para ulama, menjelaskan tentang sebuah kisah seorang yang Allah berikan keistimewaan, yang Allah berikan hikmah yang sangat luar biasa, yang Allah berikan kesolehan kepada orang tersebut, yang namanya Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Beliau adalah Luqmanul Hakim, satu-satunya bukan seorang nabi, namun Allah cantumkan namanya di dalam Al-Quran. Suatu ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. Wahai Luqmanul Hakim, ta'al, tolong engkau ambil seekor domba, engkau sembelih, dan engkau ambil mana yang terbaik di antara anggota tubuh atau badan daripada domba tersebut. Luqmanul Hakim menuruti permintaan tuannya. Dia menyembelih seekor domba, lalu diambillah yang terbaik adalah lisannya, diserahkan kepada tuannya. Kemudian tuannya meminta kembali kepada Luqmanul Hakim. Wahai Luqmanul Hakim, engkau ambil satu lagi, engkau sembelih, dan engkau ambil mana yang terburuk di antara bagian tersebut. Luqmanul Hakim menuruti permintaan daripada tuannya, menyembelih seekor domba lagi, lalu kemudian diambil yang terburuk adalah lisannya. Maka tuannya merasa heran, kenapa bisa demikian? Aku perintahkan engkau untuk mengambil yang terbaik, engkau ambil lisannya. Engkau perintahkan engkau untuk mengambil yang terburuk, engkau ambil lisannya pula. Ada apa wahai Luqmanul Hakim? Maka Luqmanul Hakim mengatakan, wahai Tuan, ketika seseorang ingin menjadi orang yang mulia, ingin menjadi orang yang bahagia dunia maupun akhiratnya, hendaknya dia senantiasa menjaga lisannya. Begitu juga demikian, ketika seorang tersebut ingin menjadi orang yang hancur, orang yang binasa, sengsara di dunia maupun di akhirat, hendaknya dia tidak mampu untuk menjaga lisannya. Maka sekali lagi, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mampu menjaga lisannya. Dia senantiasa berkata baik. Maka tidak heran kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka dia lebih baik diam. Saking pentingnya kita berkata baik, saking pentingnya kita mengucapkan hal-hal yang baik, saking pentingnya kita terjaga, terhindar dari hal-hal yang buruk. Dengan lisan ini, betapa banyak saudara sama saudara tidak bicara, betapa banyak di antara orang berselisih, bahkan mengangkat pedang karena tajamnya lisan ini. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang dapat mengganggu, yang dapat menyakiti hati seseorang, yang itu akan menyebabkan seseorang akan sengsara di dunia maupun di akhirat kelak. Maka sekali lagi, ketika kita ingin dirindukan oleh surganya Allah, kita harus senantiasa menjaga lisan kita. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an atau it'amul ji'an, senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang lapar. Membiasakan diri kita untuk memberi merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, menjadi suatu hal ibadah yang sangat luar biasa. Ini merupakan sebuah kebaikan yang kata Rasulullah SAW, itu merupakan sebuah sedekah yang sangat luar biasa. Kita memberikan makan, memberikan minum kepada orang yang membutuhkan, lebih-lebih nanti ketika orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala orang yang melakukan ibadah tersebut. Dan yang terakhir, wasaum Ramadan, atau orang yang melakukan puasa Ramadan. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tentu kita menyadari ada sebuah kewajiban bagi kita untuk kita lakukan, yaitu bagaimana kita menyempurnakan
rukun Islam kita, yaitu kita mengerjakan sebuah ketaatan atau ibadah, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan yang mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa, yang ketika kita mampu melakukannya kita akan mendapatkan surga, sebuah pintu yang disiapkan bagi kita khusus bagi orang-orang shaimin di pada bulan puasa Ramadan, yaitu babur rayyan. Maka wajar orang-orang yang melakukan puasa Ramadan mampu memberikan yang terbaik kepada orang yang membutuhkan, kemudian mampu menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk, dan mampu mendawamkan Al-Quran untuk kita baca setiap hari, maka itulah orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak tawaran demi tawaran yang Allah berikan kepada kita, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, namun sedikit di antara kita yang merespon kebaikan itu untuk melakukannya. Maka marilah kita menjadi bagian daripada orang-orang yang merespon kebaikan tersebut dengan melakukan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan semoga para pemirsa sahabat sahabat bermanfaat channel diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.